Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengaku mulai sadar adanya realitas politik ketika Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, gagal menjadi bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Hinca, menjadi harapan setiap partai politik untuk mendorong kadernya maju dalam Pilpres. Ia menegaskan, Demokrat juga menginginkan agar ketua umumnya, AHY bisa menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres. Menurut Hinca, hal ini merupakan tanda bahwa kontestasi tahun depan bukanlah masa dari partai berlambang bintang Mercy. Sebagai pemimpin partai Anda harus melakukan itu. Nah, realitas perjalanan politiknya kemudian juga kita ukur, ya sudah mungkin hari ini, kali ini belum masa kami. Kami tentu bersiap lagi untuk masa yang akan datang, ujar Hinca di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Kini, Partai Demokrat telah menentukan sikapnya untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo sebagai bakal capres. AHY dan seluruh jajaran partainya disebutnya akan all out memenangkan Menteri Pertahanan, Menhan itu. Kita selama ini adalah bekerja keras, all out siang dan malam. Jadi jika Prabowo menyampaikan A, B, C gitu sebagai capres kita dukung, tentu kita ikut dan kami sampaikan kemarin kira-kira begini kata-katanya, you are now the candidate for the president, jadi tell us what should we do, ujar Hinca. Partai Demokrat bersama Prabowo dan Partai Gerindra juga memiliki pengalaman kerjasama pada Pilpres 2019. Hal tersebut tentu tak menyulitkan pihaknya untuk berada dalam koalisi Indonesia Maju. Kita mendukung yang memenangkan dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, ujar anggota Komisi 3 DPR itu. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan koalisi Indonesia Maju melakukan penjajakan dengan berbagai partai politik. Salah satunya dengan Partai Demokrat yang memiliki hubungan yang baik dengan Partai Gerindra. Baik di Gerindra maupun di Demokrat ya kita kan saling kenal. Apalagi di DPR, saling berkomunikasi dengan baik, saling kemudian yang melakukan penjajakan itu bukan saya atau 1-2 orang. Saya pikir itu dalam proses yang memang sudah berlangsung lama, ujar Dasko di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju merupakan hasil pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Ia sendiri yakin, Demokrat tak mengajukan syarat apapun. Tugas kami adalah menjalin komunikasi baik dengan teman-teman Demokrat lebih intens, seperti yang sudah dilakukan selama ini, ujar Dasko. Tapi apa sih hal yang bisa diberikan oleh Gerindra dan itu tidak bisa didapatkan Demokrat dari PDIP? Nah, ini menarik ini. Paling enggak kan warm ya, rasa nyaman. Kami kemarin sana itu menarik itu, mendaki gunung. Bukit bang, sampai gunung. Ya, boleh lah. Oh iya boleh. Bang Hinca boleh. Lama-lama, sedikit demi sedikit, lama-lama dari bukit dari bukit jadi gunung. Nah, begitu. Dan puncak di situ dan itu Anda mengatakan apa yang diberi gitu. Paling tidak persahabatan. Persahabatan dulu, begini. Persahabatan itu menjadi kunci utama para founding fathers mendirikan negara ini. Perbedaan sikap politik para pendiri negara ini karena persahabatan bisa mendirikan negara. Kali ini persahabatan mengalahkan segala-galanya. Persahabatan sejati itulah yang sesungguhnya membuat ikatan itu bertambah-tambah energi. Dan nggak mungkin mengkhianat karena bersahabat. Rapat kami di situ tentu kan menjelaskan dan menampilkan data dan informasi yang sangat akurat, baik dari kami sesama anggota maupun juga dari Pak SBY sebagai ketua, Mas Andi Malarangeng sebagai sekretaris dan seterusnya. Kami bicara itu lebih dari 2 jam lebih. Terus begitu semua mengkerucut dan sama bahwa kata kuncinya kelihatannya rasa aman dan nyaman pilihan kami ke Indonesia Maju, ke Pak Prabowo. Itulah kesimpulannya. Bulat, sangat bulat. Tadi kan alasannya soal mendapatkan persahabatan, untuk pertimbangan elektoral apa nggak dipertimbangkan? Nah, kalau sudah elektoral teman-teman sudah punya analisis dan sendiri ya. Kalau saya bilang persahabatan yang nomor 1, tentu kan juga ukuran rasional. Nah, ini kalau elektabilitas itu ukuran rasional. Jadi pilihan Demokrat juga rasional. Rasional apa? Rasional yang potensinya menangnya tinggi. Syarat sekarang untuk mengukur demokrasi modern adalah survei. Nah, survei dicocok-cocokkan. Ini begini. Hitung-hitungannya kan saya kira teman-teman juga bisa. Jikalau Demokrat bergabung ke sini, tentu kan tambah energinya. Itu sangat rasional. Nah, karena itu putusan Partai Demokrat lewat Majelis Tinggi Partai kemarin juga rasional. Karena menurut kita 08 ini bisa unggul dan menang. Tambahannya nih Mbak, kenapa? Ini menurut saya nih.
kenapa dulu Pak Prabowo belum menang juga. Karena memang sejak awal dia mendeklarasikan dia presiden 08, yang ke-8, bukan yang ke-6, bukan yang ke-7. Jadi salah milih juga dia dulu. Kalau dibilangnya dia 07 mungkin menang kemarin. Tapi karena ini dia bilang 08, saya bilang sama Pak Prabowo, Anda presiden 08. It's time for you. This is the time gitu. Pemirsa, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkapkan alasan partainya tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Menurut Kamhar, hal tersebut lantaran sebagian besar kader Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut dipaparkan para kader ketika Rapimnas maupun ketika Commanders Call. Dia menjelaskan segenap kader Demokrat menekankan pentingnya asas kesetaraan, keadilan, dan mutual trust dalam membangun kerjasama politik. Sehingga terbangun chemistry dan intimasi menjadi kerjasama yang solid dan kokoh. Selain itu, Kamhar menyebut Partai Demokrat memiliki hubungan historis dan kerjasama secara empiris dengan partai politik pendukung Prabowo, seperti Prabowo Subianto sendiri, kemudian Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PBB yang pernah bersama dengan Partai Demokrat. Hanya saja dia juga menambahkan pertimbangan strategis mengenai alasan Demokrat merapat ke Prabowo nantinya akan disampaikan oleh Majelis Tinggi Partai. Adapun Demokrat sebelumnya digadang-gadang akan mendukung Ganjar dan berkoalisi dengan PDIP. Namun pada hari Minggu kemarin, Demokrat disebut akan segera memutuskan mendukung Prabowo. Hal tersebut terjadi setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Prabowo di kediamannya di Hambalang. Setelahnya, Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha merilis hasil keputusan resmi dari Majelis Tinggi Partai. Deklarasi resmi untuk keputusan tersebut akan disampaikan secara langsung oleh AHY ketika rapat pimpinan nasional Demokrat. Rencananya agenda Rapimnas itu bakal digelar pada 21 September mendatang. Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan turut berbicara terkait mantan parpol koalisinya, yaitu Partai Demokrat yang kini mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Anies yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin kemarin mengaku menghargai keputusan Partai Demokrat untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ia menilai hal ini menjadi hak dari Partai Demokrat. Meski demikian, Anies menegaskan Koalisi Perubahan pun akan tetap solid menyongsong kemenangan di Pilpres